Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Riko Hikmawan di pelajaran Seni Budaya. Bagaimana kelas 9? Kabar kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu supaya pelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Al-haziniyah wala kulinatin solehah wala haditin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang lukisan, macam-macam aliran lukisan, dan teknik-tekniknya. Hari ini kita akan membahas tentang seni patung. Nah, nanti kalian akan diajarkan tentang jenis-jenis patung, dari cara pembuatannya, dari posisinya, dan fungsi-fungsinya. Nanti juga akan diberitahu bahan-bahan apa sih yang bisa dibuat menjadi patung. Oke, kalau begitu langsung saja dibuka buku kalian, halaman 10. B. Seni patung. Nah, kita baca dulu definisinya. Patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia berbentuk 3 dimensi. Jadi, patung itu adalah salah satu benda berbentuk 3 dimensi karena dia memuat panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Nah, yang membuat patung itu disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik dan daya jual yang tinggi dan bertahan lama. Supaya patung ini dapat bertahan lama, maka biasanya patung terbuat dari bahan dasar yang mahal dan keras seperti perak, perunggu, kayu, batu, dan granit. Nah, itu adalah tadi sekilas tentang pengertian patung. Untuk selanjutnya adalah patung. Yang pertama, jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. Yang pertama ada arca. Apa sih itu arca? Arca adalah jenis patung yang bentuknya menyerupai bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, arca ini biasanya terdapat di candi-candi ya, yang gambar orang, ada gambar sapi, ada gambar, biasanya ada dewa-dewa begitu. Itu adalah patung arca. Nah, yang kedua adalah relief. Relief adalah patung terletak pada dinding sehingga hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depannya saja. Kalau kalian pernah ke Borobudur, waktu itu kita ke Borobudur, itu di dinding-dindingnya itu ada gambar-gambar seperti gambar orang, seperti di sini ada contoh. Ini adalah yang dinamakan relief. Relief. Nah, ini yang dinamakan relief. Dia adanya di dinding. Itu jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. Langsung, jenis patung dilihat dari posisinya. Ada patung freestanding, ada patung zonde, ada patung boss, ada patung tarso. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 11. Patung freestanding adalah jenis patung yang cara pembuatannya, peletakannya dengan cara berdiri tegak. Nah, seperti ini contohnya ada patung freestanding, berdiri tegak patungnya. Ya, jenisnya berarti kalau dilihat dari posisinya ini patung freestanding. Yang kedua ada patung zonde, adalah patung yang cara pembuatannya dibentuk secara utuh dan peletakannya memiliki posisi yang beragam. Ada yang duduk, ada yang jongkok, ada yang tiduran, dan lain-lain. Nah, ini kalau di sini adalah jongkok. Nih, patung pancoran. Yang ketiga ada patung bos, adalah jenis patung yang bentuknya hanya setengah badan saja. Nah, ini patung bos ya, setengah badan. Nah, ini patung bos. Yang keempat ada patung tarso, adalah jenis patung yang cara pembuatannya hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja dari objek pembuatan patung, seperti misalnya tangan, kaki, atau kepala saja. Nah, ini seperti ini, patung tarso. Oke, selanjutnya dari jenis patung dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada patung monumen.
Yang kedua ada patung pemujaan, patung miniatur, dan patung dekorasi. Patung monumen adalah jenis patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu yang berjiwa besar. Nah, ini patung Sudirman. Yang kedua, patung pemujaan adalah patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan. Biasanya dipakai orang Hindu-Buddha untuk ibadah. Nah, miniatur adalah patung yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca. Nah, ini adalah lambang negara Singapura. Singa apa gitu namanya. Tapi ini dijadikan miniatur kecilnya, versi kecilnya. Yang keempat ada patung dekorasi. Adalah jenis patung yang berfungsi menjadi ornamen atau penghias baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini adalah jenis patung-patung yang ada di pelajaran kita kali ini. Ada 3. Yang pertama, jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. Yang kedua, jenis patung dari posisinya dan dari fungsinya. Oke, selanjutnya adalah bahan-bahan pembuatan patung. Nah, bahan pembuatan patung itu ada 3. Yang pertama, bahan lunak. Yang kedua, bahan sedang. Yang ketiga, bahan keras. Ada di buku kalian di halaman 11. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Nah, ini ketika membuat patung dari tanah liat. Yang kedua, bahan sedang, artinya lunak dan tidak keras. Misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Biasanya cara pembuatan patungnya itu dengan cara dipahat. Yang ketiga adalah bahan keras, dapat berupa kayu atau batu-batuan, contoh kayu jati, kayu sono keling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Oke, untuk alat-alat dan teknik, silahkan kalian baca dan kalian pahami sendiri. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, sampai sini dulu materi kita. Silahkan nanti kalian kerjakan halaman 14, penilaian akhir bab 1. Nah, nanti akan saya minta sebagian jawabannya kamu kirim lewat Google Form, lewat link yang akan saya kirim setelah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.